Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar SeaBank ya. Karena SeaBank ini merupakan salah satu topik yang paling sering banget digandrungi kalau misalnya di channel ini. Selalu lumayan banyak pertanyaan yang masuk seputar SeaBank ya teman. Dan di sini aku udah coba masukin 200 juta ke rekening SeaBankku. Tujuannya hanya untuk dibikinin konten ya teman. Nanti di video kali ini kita akan mencoba melakukan hitung-hitungan. Oke, pertama-tama kita bakal update dulu ya teman. Kalau misalnya terakhir kali aku bikin video, kalau nggak salah waktu itu bunga SeaBank itu masih di angka kalau nggak salah sekitar 6% ya teman. Terus saat ini bunga SeaBank udah mengalami penurunan lagi. Dan saat ini bunga yang diberikan SeaBank itu setara dengan 4% per tahun. Namun seperti biasa SeaBank tetap akan mengirimnya secara harian. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu berapa sih bunga yang saat ini sedang berlaku, caranya gimana? Cara ada beberapa cara. Yang pertama mungkin kamu bisa cek ke aplikasi SeaBank-nya langsung. Kalau misal kamu lihat saat ini kan aku memiliki available balance-nya 200 juta 17.535 rupiah. Nah, total earning ini adalah uang yang selama ini aku udah dapat dari bunga tabungan di SeaBank. Nah, ini bunganya nggak terlalu banyak karena biasanya aku hanya taruh SeaBank ini kalau misalnya aku pengen naruh dana atau parkir uang sementara. Dan biasanya kalau misalnya uang yang udah selesai aku parkir, pengen aku pindahkan ke instrumen lain, biasanya aku langsung pindahin aja. Jadi ini cuma buat taruh uang sementara. Nah, di bagian kanan di sini kamu bisa lihat ya, interest rate sama dengan 4%. Kalau kita pencet informasi di sini, nih, di sini ada informasi ini adalah interest yang akan kamu nikmati. Kamu akan menerimanya dalam harian. Setiap 1 juta yang kamu investasikan, kamu akan dapatkan 110 rupiah daily atau harian ya teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sekedar Gaming, bingung bunga SeaBank ini berapa? Soalnya ada info bunga. Kalau misal kamu bingung, caranya kamu tinggal ngecek ke bagian ini. Ditulisnya berapa persen, itulah bunga yang akan diberikan oleh SeaBank. Nah, tapi kamu perlu note bahwa SeaBank itu lumayan sering adjust ya. Awal-awal SeaBank itu memberikan kalau nggak salah 7%, terus kemudian turun lagi jadi 6%, turun lagi jadi 5%, kemudian sekarang turun lagi hanya tinggal 4%. Dan kamu juga perlu ingat bahwa ini akan dipotong pajak lagi. Nah, tapi kalau misalnya untuk pemberitahuan lebih lanjut, pemberitahuan ke depannya apakah berkurang atau enggak, biasanya itu kamu harus ngecek di websitenya. Caranya kamu tinggal ke seabank.co.id, nah kemudian nanti dia bakal ada penjelasannya di website ini. Dan biasanya dia akan tulis ya, misalnya mulai bulan depan bunga SeaBank udah berkurang lagi jadi 4%. Nanti dia bakal tulis akan berlakunya sejak kapan, kamu bisa langsung cek ke website. Jadi kalau misal kamu masih sering bingung tentang info bunga yang tepat dari SeaBank, kamu bisa langsung cek ke aplikasinya ataupun kamu cek ke websitenya karena di situ ada paling update. Bahkan kamu juga bisa berlangganan ke newsletternya SeaBank, nanti dia bakal setiap bulan atau setiap ada informasi dia bakal update ya teman. Aku juga berlangganan di newsletternya SeaBank. Semoga membantu ya buat Kak Sekedar Gaming. Nah, berikutnya pertanyaan yang pengen aku jawab yaitu kena pajak atau enggak. Jawabannya adalah ini akan dikenakan pajak kalau misalnya saldo kamu lebih dari 7,5 juta ya men. Jadi kalau misalnya kamu investasinya mungkin hanya 6 juta atau hanya 7 juta, yaitu kamu nggak bakal dikenakan pajak. Bunga yang kamu dapat itu bunganya bersih. Sedangkan kalau misalnya kamu investasi lebih dari 7,5 juta, katakan saldo kamu 10 juta, 20 juta, kamu akan dikenakan bunga seperti biasa 20%. Dan 20% dari berapa? 20% dari bunganya ya, man. Jadi intinya secara net return, sebenarnya return kamu bukan 4%, namun 80% kali 4%. Berarti itu saat ini bunga bersihnya itu sekitar 3,2%. Dan itu adalah bunga tahunan ya, man. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat bunga yang aku dapat, nih aku bakal scroll ke bawah nih, kamu bisa lihat kemarin aku mendapatkan bunga sebanyak 21.918 itu dari investasi sebanyak 200 juta. Jadi ini kemarin aku iseng coba masukin 200 juta. Kemudian di sini kamu bisa lihat bunga yang aku dapat adalah 21.918. Namun dikurangi pajak lagi, pajaknya adalah 20% atau 1/5 dari bunganya, yaitu 4.383. Jadi buat Kak Ira Ancaran, semoga ini bisa membantu ya. Dan kalau misal kamu masih hitung perhitungannya, kamu boleh ikutin video sampai akhir, nanti aku bakal tunjukin perhitungannya. Nah, berikutnya aku ingin menjawab pertanyaan dari Kak Arkuji. Setiap hari dapat bunga terus, bunganya terkumpul 50 misalnya, apakah bunga selanjutnya akan menambah besar? Apakah bunganya sama aja kayak awal isi saldo? Jawabannya adalah dengan kamu berinvestasi di SeaBank, ini sama aja kamu sebenarnya memiliki yang namanya compound interest. Karena kenapa? Karena bunga yang kamu dapatkan itu dari semua saldo yang kamu miliki saat ini. Jadi kalau misalnya saat ini kamu memiliki saldo sekian nih, besok kamu akan mendapatkan bunga sekian, kemudian di hari lusanya atau kedua hari setelahnya, itu bunga yang kamu udah hasilkan dari SeaBank
itu juga akan terus menghasilkan bunga ya teman. Kemudian di hari-hari berikutnya juga demikian, sehingga semakin lama bunganya itu akan menggulung, semakin lama semakin besar. Nah, di sini aku udah memberikan tabel, dan tabel ini untuk perhitungan mudah aja. Nah, di sini aku bakal masukin ya teman, karena ini masih perhitungan yang lama, bunganya masih 5%, mungkin aku bakal ganti menjadi 4%. Kemudian semuanya aku bakal ganti jadi 4% juga sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini aku bakal masukin starting balance ya. Karena kemarin aku masukin 200 juta dan hari ini saldoku menjadi 200 juta 17.000 sekian, di sini aku bakal coba masukin 200 juta. Nah, kalau misalnya aku enter di sini, kemudian aku lihat nih angkanya starting balance-nya adalah 200 juta rupiah, kemudian mendapatkan bunga 4%, sehingga bunga per hari yang aku dapatkan itu 21.918. Kalau kita scroll ke bawah nih, kamu bisa lihat ya, 21.918 rupiah. Nah, kemudian ada perhitungan pajaknya yaitu 4.383. Di sini angkanya cuma beda dikit. Ini karena biasanya masalah pembulatan aja, jadi biasa nggak akan pengaruh-pengaruh banget juga sih ya kan. Kemudian di sini kamu bisa lihat ending balance-nya ada di angka 200.017.534. Kalau misal kita scroll ke bawah nih, lihat angkanya sama ya, 200.017.535 rupiah. Seperti yang tadi aku bilang, cuma ada beda 1 rupiah. Seperti yang tadi aku bilang, ini cuma ada 1 rupiah, biasanya nggak akan pengaruh banget. Bahkan kalau kamu tarik panjang juga biasanya nggak akan pengaruh banget. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah setiap hari kalau misal kamu dapat bunga segini, apakah di kedepannya bunganya akan menambah besar atau enggak? Atau bunganya akan sama aja seperti kayak awal saldo? Jawabannya adalah bunganya semakin lama akan semakin besar. Di sini kalau misal kita lihat, di hari pertama kamu akan mendapatkan bunga 21.918. Nah, kemudian kan saldo kamu udah menjadi 200.017.000 sekian. Nah, kemudian aku masukin lagi angkanya ke sini, dan kalau misalnya kamu mendapatkan bunga 4% yang dihitung secara harian lagi, nih kamu bisa lihat bunga per hari kamu yang tadinya per hari nambahnya 21.918 rupiah, sekarang menjadi 21.920 rupiah. Di sini kamu bisa lihat ya, bunganya itu mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhannya bertambah sebanyak 2 rupiah, dan otomatis pajaknya juga nanti bakal bertambah sedikit demi sedikit, dan kamu bisa lihat ending balance-nya itu bertambahnya semakin banyak. Nah, dari situ aja kamu bisa tahu ya, bahwa uang kita sebenarnya itu compounding, atau semakin lama bertumbuhnya bakal semakin cepat, karena pertambahannya itu bakal semakin cepat. Namun karena di sini bunganya sebenarnya kecil, jadi mungkin kelihatannya nggak gitu efek ya teman. Tapi kalau misalnya bunga dari SeaBank ini gede, seperti di masa-masa dulu awal-awal SeaBank masih jaya-jayanya memberikan 7%, nah itu lebih bisa kerasa lagi ya teman. Bahkan semakin lama pertumbuhan bunganya bisa semakin cepat. Namun yang namanya aplikasi keuangan seperti ini, pasti mereka di awalnya akan memberikan banyak fitur-fitur yang menarik, kemudian perhitungannya mantap. Nanti perlahan-lahan kalau misalnya mereka udah semakin laku, user base-nya semakin banyak, pasti mereka perlahan-lahan akan mulai menurunkan bunganya kan? Karena mereka udah memiliki user yang banyak, mereka udah berhasil mencapai tujuannya mereka. Dan seperti yang kamu ketahui, yang namanya bank itu, mereka kan mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga yang mereka tagih dan bunga yang mereka bayarkan ke orang yang naruh dana di bank tersebut. Maka dari itu, semakin kecil bunga yang mereka bayarkan, otomatis juga keuntungan yang mereka bisa raup atau net interest marginnya bakal semakin besar. Maka dari itu, kalau misalnya mereka menurunkan bunganya perlahan demi perlahan, otomatis itu akan meningkatkan profitabilitas mereka juga ya men, apalagi dalam jangka panjang. Dan aku pribadi nggak tahu apakah di kedepannya bakal diturunin lagi, tapi kalau aku lihat sih sepertinya bakal diturunin terus ya, sampai kira-kira mungkin nanti mirip sama bank konvensional, sehingga mereka bisa maksimalin keuntungan mereka. Tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Kak Arkuji, apakah setiap hari bunganya pertambahannya akan semakin kencang? Jawabannya adalah betul. Ini kamu bisa lihat bunganya makin lama makin bertambah. Hari pertama 21.918, hari kedua 21.920, hari ketiga 21.922, kemudian hari keempat 21.924. Dan kalau misal kamu tarik panjang, setiap harinya pertumbuhan dari bunganya akan semakin kencang ya teman. Ini kamu bisa lihat setelah 1 bulan pertambahan hariannya menjadi 21.974. Dan di sini konteksnya adalah aku naruhnya 200 juta. Kalau misal kamu punya dana yang jauh lebih besar lagi, otomatis juga pertumbuhannya bakal lebih terasa mungkin ya teman. Nah, jadi gitu ya teman, perhitungan seputar compounding atau bunga majemuk atau bunga berbunga yang ada di SeaBank ini. Kalau misal kamu masih ada pertanyaan, kamu masih bingung seputar ini, kamu boleh tulis kolom komentar. Nanti kalau misal aku bisa jawab, pasti akan sebisa mungkin aku bantu jawab sesuai dengan pengetahuanku. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang masuk, aku bakal jawab di video berikutnya ya teman, supaya video ini nggak panjang. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.